Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah wa jam'atah min yaumina hadha ila yaumin nahda. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Takriman wa ta'ziman kepada Abuya beserta Uminya dan seluruh keluarga besar Abuya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kemuliaan dan martabat tinggi untuk beliau sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita muliakan juga hadaratul syekh kita Abuya almarhum Tengku Haji Jamjam Hisham. Semoga Allah meridai beliau dan juga akan memberikan keberkahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ta'zim wa takriman untuk Abuya Mahabbah bersama Umi dan seluruh pengikut-pengikut beliau dan para masyaikh kita semua, masyaikhil kiram. Kemudian yang kami hormati hadir bersama di sini, tentu yang kita hormati dulu penguasa wilayah Amirul Mukminin. 3 Amirul Mukminin kita di sini yang aktif, kemudian yang sudah purna bakti dari camat. Masing-masing yang tertua Bapak Sofyan, kemudian Pak Safrizal, termuda Amirul Mukminin termuda kita Khairuddin, cocok dengan namanya Khairuddin SE. Kemudian yang kami muliakan Wali Nanggro, Singkil dan Singkil Utara dan mungkin Wali Nanggro lainnya. Hormat dan bangga kami hari ini Ibu mantan jurkam kami dulu nih, Ibu Naziah. Saya Bu tahun 2017 calon wakil bupati. Karena saya belum mesra dan akrab dengan Ibu, kayak saya kalah. Kalau tahulah saya seperti ini hebatnya Ibu, pasti saya menang. Terima kasih Bu, alhamdulillah sudah menambah dan setidak-tidaknya mengobati luka ringan saya dulu. Dan Ibu Saidah, kemudian adik-adik saya mungkin lebih tua saya nih dari putri Abu yang hadir juga. Pada ketua RP 2T, kemudian ketua dan rombongan semua P2T. Bapak-bapak, para guru, saya jadi grogi nih. Agak sebuah kegelisahan bagi saya. 2 tokoh, 3 tokoh sebelum saya ini sudah melebihi Bung Karno sebenarnya. Kalau dulu Soekarno, hari ini Soekarno yang bertiga tadi. Tidak sanggup lagi saya membakar Bu, karena sudah terbakar habis. Jadi kalaupun yang saya bakar ini hanya puing-puing yang berantakan. Tapi baik mungkin dari puing-puing yang tersisa dengan siraman air akan membawa kesejukan dan keteduhan. Hadirin hadirat, semoga Allah muliakan kita semua. Bangga kita hari ini berkumpul para ulama-ulama muda kita sebagai pewaris
Warasatul Anbiya sebagai penerus Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri Al-Singkili dan penerus Hamzah Fansuri. Baik, kepada saya dimintakan ini sebuah penghormatan saja ini. Sesungguhnya isi dari yang apa akan saya sampaikan ini telah tercurahkan semuanya. Hanya baiklah karena hari ini momentum kita masih berada pada bulan Muharram yang kita ketahui yaitunya tahun baru kita, tahun baru Islam. Meskipun terkadang dalam peringatan tahun baru ini kita kalah, dibuat kegairahan, kemeriahan tahun-tahun baru Masehi. Tapi itu sesungguhnya tidak kita contoh kalau hanya bentuk seremonial yang menghabiskan uang, menghabiskan energi, menghabiskan waktu yang menjadikan para pelaku-pelakunya semakin jauh dari Allah. Tanpa seremonial yang seperti itu, lebih khidmat, lebih tawaduk, lebih tawarruk, kita seperti ini memperingati untuk introspeksi, muhasabah. Kepada saya dititip sedikit pesan untuk bertausiah bagaimana menjadikan momentum 1446 Hijriah ini sebagai sebuah motivasi, sebagai sebuah spirit, dan kita bisa berinovasi dalam rangka kita memberikan kontribusi terhadap bangsa, agama, negara, dan masyarakat. Tentu kita berangkat dari sejarah masa lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota suci tempat kelahiran beliau di Makkah Al-Mukarramah 13 tahun lebih kurang. Beliau berangkat meninggalkan kota suci Makkah menuju daerah baru untuk mereformasi sebuah kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, dan kehidupan beragama. Beliau hijrah ke Yasrib, Madinatul Munawwarah. Beliau berjuang 10 tahun kurang lebih di periode Madinah. Yang kita tahu bahwa tugas suci dari Allah, beliau harus tinggalkan negeri yang dicintai, negeri tempat lahir, untuk membangun sebuah bangsa, sebuah kedaulah yang besar dan agung, yaitu Islam yang ya'lu wala yu'la alaih. Keberhasilan beliau yang menjadikan teladan dan contoh kepada kita semua. Maka momen singkat pada hari ini sesuai yang dibisikkan oleh Wali Ustadz Kiai Isnin kepada saya untuk paling tidak memberikan sajalah sedikit tausiah untuk memberikan semangat spirit yang saya kaitkan dengan spirit Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ketika kita memperingati hari jadi yang ke-25 tahunnya Kabupaten Aceh Singkil. Mudah-mudahan agaknya dari spirit ini bisa membangkitkan kita, bukan menjadikan kita semakin terlena hanyut dengan modernisasi, dengan globalisasi, dengan yang disebut dengan digitalisasi. Tapi mari jadikan RP2T, P2T, MPTTI, dan MPU bekerja sama, satu ruh dan satu jasad yang tak bisa dipisahkan untuk membangun jiwa masyarakat Aceh Singkil ini ke depan. Nah, ini kita harapkan. Jadi hari ini kita bangkit, kita tunjukkan bahwa kitalah pengamal dari ajaran Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri, ajaran dari Hamzah Fansuri, karena kita anak cucu beliau. Kalau ibu saja tadi Ibu Wali bersemangat, bayangkan saja apalagi tentunya kita harus menjadi garda terdepan. Hari ini kita sedang dilanda dengan multi krisis dimensional. Ya, makanya harus uswatun kafah, uswah yang kafah. Bukan hanya Islam kafah, akhlakul kafah, moral yang kafah, harus sempurna. Jangan seponggol-seponggol, jangan sedikit-sedikit.
harus sempurna. Kita dihadapkan dengan persoalan bangsa yang sekarang disebut dengan zaman edan, zaman kebodohan, zaman serba maju. Lahirnya kita melihat kemajuan-kemajuan itu maju, tetapi sesungguhnya kita mengalami kemunduran-kemunduran. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengajak terutama MPTT, ini MPTT institut besarnya, kan begitu, rumah besar. Jadi benar Bu Nazia, mungkin satu-satunya MPU di Aceh yang menjadi anak kandung MPTT, MPU Aceh Singkil, Bu. Kenapa menjadi anak kandung? Karena lahir dari rahimnya ulama-ulama MPTT. Ini enggak dibohongi, Bu. Karena Ustaz Rosman enggak mencalon, Bu. Jadi ini jujur ini, saya tidak sentuh masalah pilkada. Cuma saya sudah 11 kecamatan sosialisasi cara memilih pemimpin yang baik. Nah, karena ada amanat dalam tausiah MPU nomor 8 tahun 2016. Nanti insyaallah Abi Khalidin menyampaikan itu, bagaimana memilih pemimpin yang baik. Jadi tidak ada mengarahkan, karena Ustaz Khalidin alhamdulillah tidak tim sukses. Kemudian Ibu Nazia, Ibu yang kami muliakan, dalam rangka kelanjutan dan keberlangsungan cita-cita Syekh Abdul Rauf ini, kami meminta dukungan penuh kepada MPTTI di bawah komando Wali Nanggro, tentu dengan ridha restu dari Yang Mulia Abuya bersama seluruh jamaah MPTT. Kita sedang mengemas 2 acara penting ini, Wali. Ini kaitannya dengan semangat hijrah, bangkit, hijrah berpindah, merubah keadaan, merubah peradaban yang dari buruk kepada yang baik, merubah kemajuan, merubah Singkil, merubah hati masyarakat untuk mencintai agama, peduli kepada agama, mencintai ulama. Insya Allah, kalau Allah ridai, tentu dari ikhtiar kita bersama. Kami memintakan dukungan kepada masyarakat Aceh Singkil, kepada masyarakat Aceh, wabil khusus kepada masyarakat MPTTI jamaahnya yang bisa bermunajat di tengah malam, membuka hati penguasa, agar Allah berikan rahmat dari langit, kemudian dikeluarkan dari perut bumi, kita beroleh rahmat yang dan berkah yang banyak. Cita-cita kita, Bu, nanti didukung ini, Bu, melalui mu'alim juga. Ini kekuatan ada, karena kekuasaan ini perlu, Bu. Agama akan kuat dikuatkan oleh penguasa dan pengusaha. Ini di Singkil ini penguasa kuat, pengusaha kurang kuat. Pengusaha kuat, penguasa miskin. Lalu kalau sudah 2 sosok inilah melempem, bagaimana nasib rakyat? Terlunta-lunta antara langit dan bumi. Akhirnya tenggelam oleh arus kemiskinan dan ketertinggalan. Ini yang menerpa kehidupan kita hari ini. Doakan semoga, karena menurut saya ini mungkin sebelum pelantikan presiden baru mungkin tidak sempat. Tapi kita bercita-cita paling tidak di akhir 2024 ini kita akan melakukan dan melaksanakan seminar besar. Seminar besar untuk mengkaji, bermujadalah, berdiskusi, memberikan sumbangan ilmu terhadap seminar penterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Melayu yang pertama oleh Syekh Abdul Rauf Ali Al-Pansuri ini. Dalam kitab Tarjuman Al-Mustafid, yang ini menjadi pusaka bagi generasi MPTTI, bagi kita semua, bagi masyarakat. Mari kita minta nanti kepedulian serius dari masyarakat untuk bersama-sama dan bekerja sama dalam rangka mensukseskan ini, yang kita insya Allah
akan undang wakil presiden atau bila perlu presiden. Ini sedang diadakan pendekatan-pendekatan. Saya rasa yang agak lebih cepat bisa dekat ini Ibu Nazia ini. Berbeda dengan ketua Tampijiah, berbeda dengan ketua MPU. Karena kemuliaan itu saya lihat sekarang secara batin nih, saya lihat batin saya Bu, ada di Ibu nih sekarang bersama Bapak. Insya Allah. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu penguasa. Kalau Ustaz Rosman hanya dari kalangan tukang doa. Jadi ketika penguasa dan tukang doa didukung oleh pengusaha tadi, insya Allah ini akan semua jadi. Dan kita bercita-cita ini menjadi momen bagi generasi MPTTI ke depan. Bersama kita meletakkan sebuah sejarah baru. Kita akan meletakkan di sini titik 0 km penggunaan bahasa Melayu, penterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Melayu oleh Syekh Abdul Rauf Ali Al-Pansuri. Apabila ini tercapai, insya Allah kalaupun kita meninggal akan menjadi kenangan. Sejarah masa lalu sudah habis Pak Samsuir, lampu Babeleng habis. Sejarah karamahnya Singkil ini punah. Mana ada lagi bukti sejarah dan budaya kita? Lampu Babeleng habis. Kantor pos yang begitu indah hilang. Sumubor berubah. Apalagi Pak Samsuir? Dan lain-lain sebagainya. Rumah gadang milik orang. Sejarah Singkil hanya simbol begitu saja yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, tidak bisa kita pertahankan. Dosa siapakah ini? Tanya pada rumput yang sudah mati layu. Tentu kepada rumput yang tak bergoyang dia akan menjawab. Karena bergoyang-goyang tentu tidak. Menjawab tidak. Karena rumput bergoyang. Tapi tanyalah kepada rumput yang tak bisa menjawab. Tentu batin kita yang menjawab. Dosa siapakah? Ini semua mungkin bagian dosa-dosa kita. Mari kita tebus dosa ini. Untuk paling tidak kita harus ciptakan sebuah momentum penting. Mengukir sebuah sejarah. Ada titik 0 km penterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Jangan kita kalah dari Barus yang itu dulu tunduk dalam wilayah pemerintahan Aceh. Mereka bekerja, mereka berkiprah, mereka kuat di pusat. Ada titik 0 km peradaban Islam di Nusantara. Kalau soal sejarah kita bisa kalahkan mereka. Nah sekarang kita minta, kita tuntut pemerintah bersama kita semua tentu bekerja sama. Pemerintah saja tidak bisa, rakyat saja tidak bisa. Maka mari kita 4 pilar untuk kokohnya bangsa dan negara dan masyarakat. Ulama, umara, pengusaha, rakyat harus bersatu. Insya Allah. Nawaitu kita di awal tahun 1446 Hijriah ini kita pasang niat. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang manawa hari ini, itulah yang akan kita gapai di hari esok. Jika nawa kita pada hari ini hanya hubbud dunia, maka dunialah yang akan kita dapatkan. Akhirat tak akan pernah kita gapai sebuah kesuksesan. Jika ingin sukses, saya kutip pesan moral dari Ustadz Abi Khalidin. Manfaatkan dunia ini untuk menjadi lahan. Semailah apa yang sempat disemai. Tanamlah apa yang sempat ditanam. Insya Allah esok lusa engkau akan beroleh hasilnya dari buah yang engkau tanam. Semoga didikan MPTT ini akan semakin membuka dan menyinari lubuk hati kita yang sedang galau, agar kita temukan sebuah kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yakin kebenaran. Akhirnya kami mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan seminar RPT 2 dan MPT 2, P2T dan RP2T dan MPTT. Demikian kami sudahi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.